Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Cerita ini sangat misterius dan menyeramkan, jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir. Jangan sendirian, apalagi malam-malam. Namaku Raffi. Aku seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Saat itu, aku sedang meneliti kebudayaan masyarakat pedesaan untuk skripsiku. Pilihanku jatuh pada sebuah desa yang jauh dari kota, bernama Desa Sumberjati. Desa ini terkenal karena alamnya yang masih asri dan sawah yang terbentang luas. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Di tengah-tengah hamparan sawah, berdiri sebuah warung kopi kecil yang selalu ramai. Meski tempatnya terpencil dan hanya bisa diakses melalui pematang sempit. Warung Buminah, kata warga desa. Saat aku menanyakan tempat itu, kopinya enak, tapi ya, ada sesuatu yang aneh. Aku tertarik, apalagi saat warga mulai enggan bicara lebih jauh. Beberapa dari mereka hanya saling pandang dengan wajah cemas kalau ke sana. Jangan sendirian, pesan Pak RT. Dan jangan pernah ke sana setelah maghrib. Tentu saja, rasa penasaranku malah semakin besar. Hari pertama aku menginap di rumah warga bernama Pak Warto yang bersedia menampungku selama penelitian. Sore itu, aku memutuskan berjalan ke warung kopi Buminah. Matahari mulai turun dan langit mulai berwarna jingga. Warung itu tampak kecil, berdinding bambu dan beratap rumbia. Anehnya, meski di tengah sawah, warung itu tampak hidup lampu kuning. Temaram menyala dari dalamnya, dan ada suara tawa serta percakapan dari para pengunjung. Aku melangkah masuk, dan benar saja, warung itu ramai. Tapi, bukan seperti pengunjung biasa. Mereka berpakaian seperti dari masa lampau. Kebaya, beskap, sarung, semua tampak bersih dan rapi. Namun gayanya kuno. Tapi wajah mereka cerah dan ramah. Mereka menoleh ke arahku, dan beberapa bahkan menyapaku. Pendatang, ya, tanya seorang lelaki tua. Selamat datang nak, silakan duduk. Aku duduk. Buminah menghampiri, membawa kopi hitam dalam cangkir tanah liat. Kopi kampung nak, katanya lembut. Minum saja. Entah kenapa, aku menurut saja. Rasanya luar biasa, kopi terenak yang pernah aku minum. Aroma rempahnya terasa eksotis, tapi setelah beberapa teguk, pandanganku mulai kabur. Bangun di tempat yang berbeda. Aku terbangun, tapi aku tak lagi berada di warung kopi. Aku berada di sebuah rumah kayu sederhana, dan saat kulongok keluar, pemandangannya bukan lagi sawah, melainkan perkampungan yang sangat asing. Rumah-rumahnya dari kayu dan bambu, dengan jalan setapak dari batu dan tanah merah. Penduduknya memakai pakaian seperti zaman dulu. Mereka berbicara dengan bahasa Jawa halus yang hampir tak kupahami. Aku panik. Kukira aku pingsan atau bermimpi. Tapi ini terasa nyata. Bahkan udara yang kuhirup berbau harum daun dan bunga. Terlalu nyata untuk mimpi. Aku berkeliling, mencari jalan pulang. Tapi tak ada pematang sawah. Tak ada warung kopi. Hanya perkampungan yang tak pernah kulihat di peta atau peta digital manapun. Waktu yang tak sama. Aku tinggal di sana selama beberapa hari. Mereka menerimaku, memberiku makanan, tempat tidur, tapi tidak ada sinyal ponsel, tidak ada listrik, dan tidak ada malam. Di sana, matahari seperti terjebak dalam sore abadi. Tidak pernah terbenam. Seorang lelaki tua bernama Mbah Rono akhirnya memberitahuku, kau di antara dua dunia nak. Warung kopi itu pintu. Sekali kau minum kopinya, kau telah masuk ke kampung kami. Kampung siapa? Tanyaku gemetar. Kampung jin, jawabnya. Kami adalah jin baik yang hidup damai di sini. Tapi tidak semua seperti kami. Ada yang iri dan tak suka manusia. Masuk, aku ingin pulang, tapi tak tahu caranya. Menemukan jalan keluar, malam kelima. Mbah Rono membisikkan padaku bahwa satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke warung kopi. Tepat saat senja yang nyata datang, bukan senja abadi di kampung ini. Kau harus menemukan tempat warung itu dulu, lalu duduk di bangku tempat pertama kau duduk. Tutup mata, dan ingat rasanya kopi yang kau minum. Tapi ingat, jangan bicara, jangan menoleh, dan jangan tergoda untuk membuka mata. Malam itu aku berjalan jauh, melewati hutan bambu dan jembatan akar. Entah bagaimana, aku sampai di sebuah tempat kosong, tak ada warung. Hanya sawah luas,
dan satu bangku kayu di tengahnya. Aku duduk, menutup mata, dan mengingat rasa kopi itu. Lalu, aku mendengar suara tawa, derit kayu, suara langkah kaki. Raffi, kamu belum bayar kopinya, Raffi. Buka matamu, lihat kami. Tanganku gemetar, aku nyaris membuka mata. Tapi suara Mbah Rono bergema di kepalaku. Jangan tergoda. Saat suara itu lenyap, aku terjatuh ke tanah dan terbangun di ranjang rumah Pak Warto, tapi dunia berubah. Semua terlihat normal. Tapi ada yang berbeda. Wajah Pak Warto agak asing. Televisi menampilkan akora-kora yang tak kukenal. Tanggal di kalender menunjukkan tahun ke-2027. Aku baru sadar. Aku hilang selama 2 tahun. Dan warung kopi Bumina sudah tak ada. Hanya ada sawah kosong. Tak ada bangku, tak ada bekas apapun. Tapi dulu memang ada warung di sana. Kata Pak Warto, warung tua. Tapi sudah roboh sejak 90-an. Aku syok. Lalu, apa yang sebenarnya kualami? Kini aku sudah kembali ke kota. Tapi tiap malam, aku bermimpi tentang warung itu, tentang rasa kopi itu. Dan kadang-kadang, saat menatap secangkir kopi panas, aku mencium aroma rempah-rempah yang sangat akrab. Mungkinkah aku benar-benar kembali? Atau aku masih di sana? Dan ini hanyalah ilusi?